Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita mulai kuliah kita untuk hari ini. Dan ini merupakan kuliah yang ke-7. Jadi nanti untuk kuliah yang ke-8 saya mengadakan mid semester. Jadi dan itu saya laksanakan, insya Allah akan kita laksanakan pada akhir bulan ini. Kalau bisa insya Allah tanggal 30. Biar biasa sama-sama 30 Oktober. Jamnya mungkin jam 9 pagi sampai jam 10, 9 sampai 10 lah, pada tanggal 30 Oktober. Jadi kuliah itu minggu ini terakhir. Minggu besok tidak ada kuliah, jadi Seninnya enggak ada, Kemisnya juga enggak ada, kemudian hari Sabtunya kita ujian. Dan saya mohon untuk share-share ini, ketika mengerjakan tugas, tolong nama itu yang jelas. Seperti kemarin itu banyak saya merasa kesulitan karena ada beberapa orang yang hanya menulis singkatannya saja, T. Saya nggak tahu siapa T itu, kan nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada namanya yang singkatan apa gitu, itu saya nggak tahu namanya. Jadi terpaksa saya masih kosongkan itu milik siapa dia. Itu kan akan menghambat tugas-tugas ini untuk mengkoreksi itu. Oke, itu saja. Sekarang saya bacakan, dan ini mungkin kalau kali terakhir tidak ada tugas, saya akan membacakan. Dan nanti ujiannya itu akan saya tanyakan, bisa 1 mengenai jabatan kata, 2 mengenai jenis kata, 3 mungkin bisa arti kata, dan juga bisa terjemahan. Saya kira itu aja lah. Oke, saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalus tsani, contoh yang kedua. Di contoh kedua daripada istirakul lafzah al-mufradah fil makna ini al-haqiqiyah ini. Jadi satu kata punya 2 makna, yang makna mana itu sama-sama hakikat, sama-sama makna al-mu'jami. Yang contoh pertama kemarin kalimat Qur'un, yaitu dibicarakan begitu panjang lebar. Yang kedua adalah wa min al-amsilah aidan, dan di contohnya juga adalah ikhtilaful fuqaha, perbedaan para ahli fikih, fi makna kalimatin nakaha, di dalam mengartikan kata nakaha. Yang fi qouli ta'ala, yang ada dalam firman Allah Ta'ala, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa. Kamu jangan menikahilah manakaha abaukum minan nisa, wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ini cara menerjemahkan ya. Ada ini manakaha, ma-nya mausulah, minan nisa itu min bayaniyah. Jadi cara menerjemahkannya itu lebih baik ma-nya itu tidak diartikan, kemudian kata istilahnya minan nisa ditaruh di tempatnya ma. Di wala tangkihu an nisaa, wanita-wanita, nakaha abakum yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Fa innaha,
Maka kata-kata nakaha itu mustarokatun, istirak bainal akdi wal wati, antara akad dan wati. Ya, bisa akad, bisa wati. Ya, seperti di Jawa Timur mungkin ada kata-kata nikah, di Jawa Tengah lah, kawin. Kawin itu bisa juga nikah, akdun nikah, bisa kawin itu juga kumpul ya. Jadi ini kalau di Jawa Timur nakah kawin itu kumpul, kalau akad itu nakaha, sama. Jadi kalau akad itu nakaha, tapi kalau kawin itu kumpul. Maka di Jawa Timur sangat tabu mengatakan belum nikah kok sudah kawin, itu tabu. Tapi kata ini kadang-kadang di Jawa Tengah itu beda juga. Kadang di Jawa Tengah mengatakan hadilah berita perkawinan anak kami. Ini perkawinan biasa. Kawin itu juga bimana akad di sana itu. Jadi kalimat kawin itu mustarok itu. Bisa kawin bimana akad, bisa kawin itu bimana kumpul. Itu untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah aja berbeda. Demikian juga ini kalimat nakaha. Nah, ini juga mustarok. Ini di bainal akdi wal wati. Ada mengatakan nakaha itu wati, ada manakaha itu akad. Jadi manakaha abaukum minan nisa, wanita-wanita yang telah diakad nikahi oleh ayah-ayah kalian. Ada mengatakan wanita-wanita yang telah dikumpuli oleh ayah-ayah kalian. Wa min hadzal istiraq, dari istiraq ini nasa ikhtilafuhu, maka timbul perbedaan ulama fiman ayat, dalam mengartikan ayat ini. Fa hamala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah itu menangguhkan kata itu al-wati, pada kata wati. Jadi kalau menurut Abu Hanifah ya wati, nakah itu wati, kumpul. Nah ini kalau wati itu bisa juga wati itu pakai ba'dal akad atau bidunil akad. Jadi wati itu ma'al akad atau ba'dal akad atau qoblal akad. Pokoknya wati, Masya Allah. Jadi ini kalau menurut Abu Hanifah bermakna itu. Jadi beliau berpendapat baro'ah, dan Abu Hanifah berpendapat hurmataman, haramnya wanita zana bihal ab, yang telah dizina oleh ayahnya itu haram atal ibni, pada seorang anak. Jadi masniyatul ab itu haram pada anak. Hati-hati ini. Jadi anak laki-laki. Ini mungkin bisa kejadian. Mungkin ada ayah nakal, suka mengumpuli wanita-wanita di wanita-wanita ini mungkin ayam-ayam kampus lah mungkin aja. Mungkin tapi kemudian di Winda adalah ada wanita-wanita nakal ya, mungkin masih anak-anak usia menengah atas, mungkin dikumpuli oleh ayahnya. Nah ini ayah nakal. Nah itu ketika itu hamil, atau bukan tidak hamil lah, yang telah dikumpuli ayah itu, karena itu hanya wanita-wanita penghibur. Ternyata wanita itu jadi pacar anaknya. Jadi karena yang tua, yang orang laki-laki itu sudah punya anak yang dewasa dan ada kuliah, yang ternyata anaknya itu jadi pacarnya wanita yang telah pernah kencan dengan ayahnya walaupun tanpa nikah. Itu menurut Abu Hanifah haram, nggak boleh. Itu menurut Abu Hanifah nggak boleh dinikah atau oleh anak di masnya. Jadi hurmata man zana bil abu alal ibni, haramnya wanita-wanita yang telah dizina oleh ayah itu haram pada anak. Ini mungkin bisa terjadi. Ya, jadi di dunia sekarang ini. Nah, ini terus wa hamal Syafi'i,
Kalau Imam Syafi'i berpendapat lain, ini wa akharun, dan ulama-ulama yang lain berpendapat lain. Beliau berpendapat bahwasanya nakah itu bana aqoda. Ya aqoda. Kalau tadi bimana wato'a, di mana nakah bima aqoda. Nah, beliau kalau begitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan yang lain berpendapat anna mazinatul abd, wanita yang telah dizina oleh ayah, itulah yakhrumu zawajuha ibn, tidak apa-apa dinikah oleh sang anak, ya nggak apa-apa, karena belum kalau menurut Syafi'i nakah bimana akoda, selama belum diakati, tidak ada akad, maka tidak apa-apa. Nah ini jadi ya seperti orang biasa. Jadi karena itu nakahannya bimana akoda. Jadi selama belum diakati oleh orang tuanya, maka bagi anaknya tidak apa-apa. Jadi untuk menikah itu, ini dua pendapat yang berbeda. Ya, ini kalau di Indonesia gimana? Sekarang bagi orangnya sendiri gimana? Kan ya jadi persoalan itu. Jadi bolehkah ya ini wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh ayah itu nanti kalau hamil gimana? Ya nanti ada pembicaraan nanti di hukum yang kedua, itu di pembahasannya belakang nanti. Waqat waradatil kalimah, kata-kata itu, jadi kata-kata nakaha tadi fil Qur'ani, dalam Quran, walisanil Arabi, dan dalam lisan Arab, bimaknal wati marrotan wa bimaknal akti ukhra. Maka kadang-kadang bimakna akad sekali tempo, dan kadang-kadang juga bimakna ini wati dalam kali yang lain ini ya. Oleh karena itu fakhtalafal ulama berbeda pendapat fi ta'yinil maknal murad, dalam menentukan makna yang dimaksud oleh Al-Quran itu apa. Jadi maksud dalam Al-Quran itu apa? Wala tankihu manaka apa hukum nisa itu apa akdun nikah, apakah wato atau akauda. Ini watarjih ya. Ini watarjih benar ya, ini kalau kita mentarjih, menguatkan di antara dua pendapat ini madkurun fi kutubil fikih wa fi kutubil tafsir wal fikih. Itu ada dalam kitab-kitab tafsir dan ada kitab-kitab fikih. Oleh karena itu farji ilaihi insyita, kalau kamu mau ya kajilah di dalam Al-Quran ataupun dalam referensi itu. Ini ya. Jadi ini penting ya bagi kita. Jadi harus hati-hati dalam hal ini. Karena tadi di dalam menentukan itu tadi, karena mungkin sekarang itu banyak kejadian, ya hati-hati. Jadi kalau orang anak nakal itu repot. Jadi kalau mencari ya sebagai hati-hatilah, hati-hati itu aja. Oke. Tak lanjutkan supaya agak banyak ya, dapatnya juga agak banyak nanti ini. Yang B itu satu sudah. Yang kedua tak pada separuh aja ini. Taraddudul lafdhah al-mufradah bainal maknal haqiqi wa maknal majazi. Antara makna hakiki dan makna majazi. Kalau tadi itu makna dua makna yang sama-sama hakikat. Sekarang satu hakikat dan satu majaz. Wa min amsilatil ikhtilaf an-nasyi, di antara contoh-contoh yang ditimbulkan ya, ini min taraddudil lafdhah, dari kerancuan satu kata bainal maknal hakiki dan maknal majazi, adalah ikhtilafu makna kalimati au. Ini jadi perbedaan ulama dalam menentukan arti kau au. Ikhtilafi makna kalimati au yumfau minal ardi. Kalimatul dalam makna kata-kata au yumfau minal ardi. Ini al-waridah dimna ukubati, yang itu datang di dalam cakupan
hukuman-hukuman al-mukharibina, orang memerangi Allah wa rasulihi, bainal mukharibina lillahi wa li rasuli fil ayatil lati, pada ayat itu karubatu yang akan disebutkan nanti, yaitu ini gini, di innama jazaa'ul ladina yukharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada, ada kata-kata ayu qattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjulahum min khilaf au yunfau minal ardi. Ini di dalam ayat ini ada kata-kata au. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya balasan orang-orang yang yukharibunallah wa rasulah, yang mengarangi Allah dan Rasulnya itu, was'auna fil ardi fasada, dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi, itu hukumannya apa? Au yuqattalu, hendaknya dibunuh itu. Yuqattalu au yusallabu, au yusallabu atau disalib, au tuqatta aydihim atau dipotong tangan, warjulum dan kaki min khilaf secara silang, au yunfau min ardi atau diusir dari muka bumi. Itu ada banyak hukum kan. Ada ayuqattalu, ada yusallabu, au tuqatta aydihim warjulum min khilaf, au yunfau min ardi, ada beberapa. Dan itu menggunakan kata au. Nah, ini au itu. Padahal kita tahu ya di sini au. Ini jadi di sini ada. Jadi fahamal Hanafi ya. Jadi maka kelompok Hanafi mengatakan itu yang terakhir au yunfau minal ardi. Jadi ayus qatalu au yusalabu au yunfau atau diusir dari muka bumi. Au. Fahamal Hanafiyah, fahamal jumhur. Jumhur ulama itu berpendapat ini al-ikhraj minal ardi. Jadi orang itu diusir dari daerah allati irtakaba fi hal ifsad, di mana dia melakukan kerusakan. Jadi diusir dari daerah di mana dia melakukan ifsad itu. Wawal makna hakiki minal kalimah, itu maknanya yumfa, yaitu nafa yamfi. Nafa itu lenyapkan, yumfa dilenyapkan, dia hilangkan. Nah, ini beliau mengatakan yumfa itu hilangkan apa? Diusir. Jadi dia itu ikhraj, dikeluarkan, dinafikan, ditiadakan dari daerah di mana dia berbuat fasad tadi, kerusakan tadi. Itu makna jumhur ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat macam itu. Tapi menurut Hanafi tidak. Hanafi tidak. Beliau mengatakan au yunfau minal arti itu dipenjara. Yunfau minal arti itu dipenjara. Wawal maknal majazilah, itu maknal majaz. Dia ada dinafikan itu dipenjara, bukan kok diusir, tidak. Nah ini terus waman syaul ikhtilaf, munculnya perbedaan ini anna kalimat nafa, bahwa kalimat nafa itu tustakmalu majazan fisisni, bisa dipakai secara majaz, bisa dia akan sijini, di penjara. Penjara itu bisa dinafikan. Jadi itu di waro al awalun. Jadi pendapat kelompok yang pertama bahwa an-lafdhu, bahwa lafadz itu, kata itu yajibu hamluhu al manal hakiki, wajib ditangguhkan, wajib diartikan dengan arti hakikat. Malam yasrif anusarif, selama tidak ada indikator yang membolehkan dia untuk bimana yang lain. Ini walam yujad fi yasafihu nasarif, di sini tidak ada yang indikasi yang membolehkan untuk dimandikan dengan arti yang lain. Oleh karena itu fala yasihu, maka tidak sah ya istimalu menggunakan arti tadi fil makna majazi, untuk dalam makna majaz. Jadi selama masih ada bisa dimungkinkan makna hakiki. Di selama tidak ada indikator yang membolehkan dia itu bimana majazi, ya mananya harus hakiki. Kadang-kadang kita itu kalau sederhana aja kan, ini kadang-kadang kita itu kan nggak tahu ya. Kalau setelah seandainya saudara ditanya, Anda kuliah di mana?
di UIN. Duh, ini kalau Anda kuliah di UIN itu majas atau hakikat? Saya kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Itu majas atau hakikat? Itu kalau kita cermati itu sebetulnya majas. Itu min itlaqil kul wa iradatil juz. Kita mengungkapkan yang global secara total, yang kita masuk bagian. Misalkan kita kuliah di jurusan bahasa dan sastra, kita jurusan di jurusan sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, itu kan banyak itu. Padahal kadang-kadang kita mengatakan kita kuliah di UIN. Ini sebetulnya majas. Ya, selama tidak ada sharif, nah ini kalau persoalan hukum jadi persoalan memang. Selama tidak ada sharif, kalau antara majas dan hakikat, maka itu harus dikedepankan yang hakikat. Nah ini seperti kemarin kan ada ya 3 dan dianggap 3. Di salah satu kuru itu 3 kali suci. Itu 3 kali suci kan tidak mungkin 3 utuh. Karena apa? Kemarin dijelaskan kalau 3 itu mesti ada separuh. Berarti majas itu. Jadi kalau majas itu yang bimana utuh, 3 utuh itu menstruasi. Maka ada mengatakan ya maknanya itu pakai menstruasi Hanafi ya. Gitu ya. Itulah namanya pendapat ulama. Nah ini ya, jadi ini kalau Syafi'i memang harus diusir, dinafikan. Nah, tapi amal Hanafiyah tuh, kalaupun kelompok Hanafiyah, kalau beliau berpendapat qad wujida ma yasrifu an iradatil ma'nal haqiqi, ada yang menyebabkan dia itu bisa dipalingkan dari makna yang hakikat. Apa itu? Bahwa istikhalatu ayyurada nafyu min jamil arti 1. Ini karena tidak memungkinkan untuk dinafikannya, kata orang itu dinafikan dari semua bumi, nggak mungkin. Li'annahu la yakunu illal biqatil, karena dinafikan dari muka bumi tidak ada lain kecuali dengan dimati, dengan dibunuh. Di auyumfa itu kan dinafikan, nafa itu tidak ada, tidak mungkin ditiadakan dari muka bumi, tidak mungkin. Lah mungkinnya itu baru dibunuh. Kalau itu dibunuh, ya, itu ayat tadi sudah ada. Walladzina yuharibunallaha rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayuqtalu. Sudah ada dibunuh. Nah, Anda itu kan banyak, hukumnya kan banyak. Loh kalau sudah ada yuqtalu tadi nggak mungkin di sini yufa dibunuh lagi. Berarti kan dalam Al-Qur'an itu ada hukum banyak, kok ada hukum bunuhnya 2, kan nggak mungkin. Kriminalnya 1, tidak mungkin, tidak balik kalimat itu. Ini ayumfa ini. Jadi wan nafyu uqubatun ghairul qatl. Nafi itu hukuman bukan nafi. 1 ya. Jadi yang kedua, wa in urida nafyu min khususil ardil muslim kana fi zijil muslim fi daril kufr. Kalau dimaksudkan itu menafikan, meniadakan orang tadi khususnya dari daerahnya orang muslim, berarti itu karena zijan lahu karena fi zijil muslim, berarti itu mencampakkan orang muslim di daerah orang kafir. Kalau dibuang ke daerahnya orang kafir, berarti kan mencampakkan orang Islam ke negara orang kafir. Karena kita akan ridho orang itu akan jadi orang kafir. Itu nggak boleh. Alasannya apa? Kan ridon bisa, ridon bimayan tawallatu anhu. Anda ridho membuang orang kafir, orang Islam ke negara kafir, berarti Anda ridho juga orang Islam itu akan menjadi kafir karena dibuang tadi. Dan itu dosanya lebih besar itu. Ini dosanya lebih besar. Wa la yajuzar'an. Ini tidak boleh, secara syariat tidak boleh. Dan dosanya lebih besar karena kita ridho orang tadi menjadi orang kafir. Wa in urida khususul ardil allati irtakaba fil ifsad ila ardil ukhra minal ardil muslimin. Kalau yang dimaksudkan itu dibuang dari daerah di mana dia membuat kriminal
ke daerah lain yang sama-sama daerah Islam, mungkin dari Surabaya dibuang ke Jakarta, sama-sama ini lam yatahaqqaq al-ghair maksud minal uqubah, maka hukuman secara realitas, hukuman tidak bisa tidak bisa nyata itu. Jadi tidak bisa menjerahkan. Tidak tahakkuk, hukuman itu maksudnya kan untuk menjerahkan, tidak bisa menjadi nyata. Karena apa? Ini jadi minal uqubah, yaitu zajru an ikhafati sabil wa kafil adza anin nas. Ini kan jadi yaitu dia tuh mencegah orang tadi, itu nggak bisa ternyata mencegah dari menakut-nakuti orang di jalan, dan ini tidak bisa menjadi terrealisasi. Karena apa? Mungkin orang tadi buat kriminal yang sama di daerah lain, daerah lain itu. Jadi tidak boleh di Surabaya buat keonaran di Jakarta kan sama saja. Maka di lam yatahaqqaq, ya, di al-gharad al-maqsudah, jadi tujuan yang dituju itu tidak berhasil, yaitu zajru an ikhafah, melanggar mencegah orang dari menakut-nakuti orang di jalan, ini wakaful adza, dan mencegah orang untuk menyakiti orang di jalan ini. Karena apa? Fa innahu qad yartaqibu fiya mithla ma irtaqafi adilula. Karena dia mungkin melakukan kejahatan kriminal yang sama dengan dia dan di daerah yang pertama tadi, mungkin itu. Ini tidak boleh di Surabaya dibuang ke Jakarta, melakukan hal yang sama di Jakarta. Oleh karena itu, wa min hauna, dari sini Ra'al Hanafiyah itu Imam Hanafi berpendapat ta'ayyunal hamli al ma'nal majazi. Jadi kalimatnya itu harus maknanya harus ma'nal majazi. Jadi tidak dibuang tadi. Jadi karena alasan tadi, kalau dibuang tadi itu kan tidak mungkin. Satu, dibuang dari muka bumi secara total tidak mungkin kecuali dengan pembunuhan. Padahal di hukum tadi yungfa tadi bukan membunuh itu, karena di ayat di belakang di mukanya sudah ada ayyuqtalu. Ini satu. Yang kedua, kalau dibuang ke daerah non muslim, berarti kita akan mencampakkan orang Islam ke daerahnya orang kafir. Berarti kita akan merelakan orang Islam itu masuk agama kafir, dan itu dosanya lebih besar daripada dosa ikhafah tadi. Yuharibunallah wa rasul, itu lebih besar itu karena dia masih Islam. Kalau dibuang ke sama-sama daerah Islam, mungkin dia melakukan kriminal yang sama di daerah di mana dia tadi yang dibuang tadi. Oleh karena itu, karena Hanafi harus maknanya tentu makna majazi itu apa? Wa huwa sijnu, yaitu di penjara. Wa huwa mumkinun biduni qatlin, dan itu mungkin tanpa ada pembunuhan. Nah, walam yamna'u minhu mani'un syari'un, dan tidak ada mana syari' yang menghalangi ini. Wa muhaqqiq li gharadil maqsud minat tasyri', dan bisa merealisasikan tujuan yang dimaksud oleh syariat. Dia bisa jerah, dibunuh, di penjara itu. Di nafu itu di penjara. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Oke lah, saya kira itu tolong nanti pelajari dengan baik. Jadi insyaallah nanti yang akan saya tanyakan ya tadi, ya sekitar itulah, saya ulangi, setara jenis kata, jabatan kata, atau mungkin ada terjemah dan mungkin ada arti kata. Oke, saya kira itu selamat belajar, dan besok itu akan minggu pertemuan yang akan datang kita akan ujian medal. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.